Hai semua, apa kabarnya kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan baik dan sehat ya. Di video kali ini, Ulil akan menginfokan alur cerita serta review film berjudul Peninsula atau Train to Busan 2. Karena ini film sequel dari Train to Busan, maka alur cerita dari Train to Busan 1 akan Ulil infokan juga di sini sebelum kita masuk ke alur cerita Peninsula atau Train to Busan 2. Untuk mempermudah, Train to Busan 1 akan Ulil sebut dengan TTB 1 dan Train to Busan 2 dengan Peninsula atau sebutan TTB 2. Film Train to Busan dirilis di Indonesia pada Agustus 2016 dengan bergenre action, horor, dan thriller. Film ini menceritakan adanya penyebaran virus di Korea Selatan dan perjuangan penduduk di sana, khususnya yang sedang berkendara di KTX atau Korean Train Express. Penyebaran yang bermula dengan kebocoran di perusahaan biotech yang menyebabkan adanya binatang-binatang yang mati sehingga daerah di sekitar pabrik biotech dijadikan zona karantina. Namun, ada truk yang diizinkan melewatinya. Virus yang menyebar ini awalnya menyerang ke hewan. Hewan yang mati bisa hidup kembali dan menjadi pembawa virus. Kehidupan Sokwu, seorang manajer keuangan di Seoul, menjadi sorotan di TTB 1. Sokwu mempunyai anak perempuan bernama Suan, dan dia sedang berpisah dengan istrinya dikarenakan konflik. Suan tinggal dengannya, tetapi Sokwu bukanlah tipe ayah yang mempunyai waktu banyak untuk memperhatikan Suan. Suan dijaga oleh neneknya di rumah. Pada malam sebelum hari ulang tahun Suan meminta untuk dapat bertemu dengan ibunya di hari ulang tahunnya. Dan Sokwu akhirnya mengantarnya dengan menaiki KTX atau Korean Train Express dari stasiun Seoul menuju ke Busan tempat ibunya berada. Sebenarnya malam itu saat Sokwu menuju ke stasiun, bencana virus sudah dimulai. Tetapi mereka terlambat menyadarinya dan tetap naik ke KTX. Saat itu KTX mulai bersiap berangkat. Ada seorang wanita dengan luka gigitan di kakinya naik ke KTX itu. KTX pun berangkat. Si wanita yang terinfeksi itu mulai berubah menjadi zombie dan mulai menyebarkan virus ke orang-orang lainnya di dalam KTX itu. Hanya dengan gigitan dan dalam hitungan menit saja, orang bisa langsung berubah jadi mayat hidup atau yang sering kita sebut dengan zombie. Di KTX itu ada juga sepasang suami istri, yaitu Sang-hwa dan Sung-kyung. Sung-kyung saat itu tengah hamil besar. Perjuangan keempat orang ini membuat film ini sangat menarik. Dikarenakan di dalam KTX itu Sokwu dan Suan terpisah. Begitu juga dengan Sang-hwa dan Sung-kyung istrinya. Sehingga mereka harus berjuang melewati kumpulan zombie agar bisa kembali bertemu. Dan di KTX ini juga ada orang-orang yang egoisnya nggak ketulungan, yang akhirnya ngorbanin penumpang-penumpang lainnya untuk keselamatan dirinya. Perjuangan dari Sokwu dan kawan-kawan untuk menyelamatkan diri dari zombie membuat Sang-hwa tergigit oleh zombie saat mencoba menahan pintu. Sung-kyung yang melihatnya sangat syok. Sang-hwa di kata-kata terakhirnya memberikan nama pada bayi di perut istrinya dan meminta pada Sokwu untuk menjaga istrinya. Sedih banget nih pas adegan ini. Mereka pun akhirnya melanjutkan berjuang menyelamatkan diri. Hingga akhirnya mereka pun berjuang mencari kereta yang lain. Namun saat sudah mendapatkan kereta yang lain, kali ini Sokwu yang tergigit oleh zombie. Sokwu akhirnya menitipkan Suan anaknya kepada Sung-kyung dan berpesan kepada Suan agar menuruti Sung-kyung. Suan yang mengerti ayahnya terjangkit virus menjadi sangat sedih dan tidak merelakan ayahnya pergi. Sung-kyung pun akhirnya memeluk Suan dan menenangkannya. Sokwu pun akhirnya menjatuhkan dirinya agar tidak berubah dan menyerang anaknya. Kereta pun akhirnya sampai di Busan, dan di ending cerita TTB 1, Busan ternyata sudah dijaga oleh tentara, dan Suan serta Sung-kyung pun diceritakan selamat. Di TTB 1, perbedaan zombie di film ini dengan film zombie lainnya adalah mata dari zombie di sini saat ada cahaya bisa melihat dengan baik dan akan menyerang. Tapi kalau saat gelap, mereka hanya menyerang apabila ada bunyi-bunyian. Kalau di film zombie lainnya, ada zombie yang malah tidak bisa keluar di siang hari
tapi aktifnya malah di malam hari. Kemudian kita lanjut ke Train to Busan 2 atau TTB 2 sebagai sequel dari film ini. Film TTB 2 dirilis pada Agustus 2020, yaitu 4 tahun setelah TTB 1. Film ini mempunyai genre yang sama seperti TTB 1 dan disutradarai oleh orang yang sama, yaitu Yoon Sang-ho. Disebut peninsula atau semenanjung karena di film ini tidak ada lagi Korea Selatan dan Korea Utara. Semuanya menjadi hancur karena wabah zombie ini. Sebagai sequel dari TTB 1, Ulil merasa benang merahnya sangat sedikit sekali. Dan kalau dibaca-baca di artikel film, TTB 2 sebenarnya bukanlah sequel yang berkaitan dengan film pertama TTB 1. TTB 2 ini merupakan film yang berdiri sendiri dan berlangsung di lokasi yang sama dengan TTB 1. Sutradara Yoon Sang-ho mengungkapkan, keinginannya membuat film TTB 2 ini sudah ada sejak tahap pembuatan TTB 1. Di TTB 2 juga diceritakan sekilas mengenai kejadian di TTB 1, yaitu dari penyebab virus. Dan saat Busan dijadikan sebagai tempat tujuan evakuasi, namun pada akhirnya tidak ada lagi tempat yang aman di Korea. Buat Ulil yang nunggu kelanjutan TTB 1 jadi kecewa ya, karena kisah Soan dan Sungkyung yang selamat dari TTB 1 tidak berlanjut di TTB 2, dan menimbulkan kesan mereka juga tidak selamat di akhirnya. Padahal perjuangan dan pengorbanan dari Soo dan Sang-hwa yang kegigit zombie untuk nyelamatin keluarganya TTB 1 itu jadi terasa sia-sia ya. Oke, kita balik lagi ke alur cerita di TTB 2 ya. Di TTB 2, kisahnya terfokus pada pria bernama Jung Suk. Jung Suk adalah seorang kapten tentara Korea Selatan yang berusaha menyelamatkan keluarga dari kakak wanitanya. Mereka berencana menaiki sebuah kapal yang akan dievakuasi ke Jepang. Tapi akhirnya kapal tersebut dialihkan menuju ke Hong Kong. Saat di perjalanan, Jung Suk terpaksa menghiraukan orang-orang yang meminta bantuannya di jalan dan memprioritaskan keselamatan diri serta keselamatan keluarga kakaknya. Sayangnya kapal ini menjadi kapal evakuasi terakhir di Korea Selatan. Hal ini dikarenakan pada kapal yang Jung Suk dan keluarga kakaknya tumpangi, ternyata ada yang terinfeksi dan menyebabkan banyak yang tertular, termasuk kakak wanita Jung Suk dan keponakan laki-lakinya. Ini yang membuat ketakutan dari negara lainnya untuk menerima kapal pengungsi dari Korea. Jung Suk dan kakak iparnya yang bernama Chul Min selamat, namun menjadi perantauan di Hong Kong. Korea Selatan dan Utara saat itu berubah nama menjadi Semenanjung atau Peninsula, di mana tempat itu menjadi tempat yang diisolasi. 4 tahun kemudian setelah kejadian itu, Jung Suk dan Chul Min dan 2 orang Korea lainnya yang saat itu berada di Hong Kong membuat perjanjian dengan salah satu komplotan di Hong Kong yang meminta mereka membawa truk berisikan uang dengan 20 juta dolar yang saat itu tertinggal di peninsula saat wabah berlangsung, dengan imbalan mendapatkan masing-masing 2,5 juta dolar per orang, atau kalau dirupiahin jadi 37,5 miliar per orang. Gila kan tuh, mau nggak kalau balik ke tempat zombie jika kamu dikasih uang segini? Saat itu situasi Korea benar-benar terbengkalai. Jung Suk dan kawan-kawan berangkat dan melakukan pencarian mobil truk yang berisikan uang itu. Tentu saja ada gangguan dari zombie. Tapi di TTB 2, gangguan zombie dirasakan tidak semengerikan di TTB 1. Mungkin karena semua sudah pegang senjata ya. Namun, misi Jung Suk DKK ternyata sudah diawasi dari kejauhan oleh kelompok 631 dan juga 2 orang lainnya. Setelah Jung Suk dan kawan-kawan mendapatkan truknya, mereka mulai melaju ke pelabuhan. Namun mereka mulai diganggu oleh kelompok 631, sehingga Jung Suk dan kawan-kawan diserang oleh banyaknya zombie. Sedikit penjelasan, kelompok 631 ini merupakan kumpulan orang yang selamat dan tertinggal di peninsula. Mereka bertahan hidup bersama-sama, tetapi kelompok 631 bukanlah orang yang baik. Mereka lebih ke kelompok yang jahat dan bengis. Kelompok 631 ini akhirnya menggagalkan misi Jung Suk dan kawan-kawannya, menyerang dan membuat 2 orang yang pergi bersama Jung Suk terbunuh.
Kakak ipar Jungsuk yang bernama Chulmin beruntung. Ia masuk ke dalam truk uang untuk menghindari para zombie yang menyerang, dan dia terbawa ke markas 631. Sedangkan Jungsuk diselamatkan oleh dua orang kakak beradik yang juga mengawasi mereka sejak awal mereka datang. Jungsuk diselamatkan oleh kakak beradik wanita yang bernama Juni dan Eugene. Perkiraan umurnya kira-kira mendekati ABG dan Eugene adiknya mungkin kisaran 6 tahunan gitu ya. Dan di luar ekspektasi, skill nyetir dari Juni membuat Ulil seperti nonton Fast and Furious versi Tokyo Drift. Sedangkan adiknya Eugene punya skill main mobil-mobilan yang bisa ngalihin perhatian zombie. Juni dan Eugene membawa Jungsuk ke keluarganya yang juga saat itu bertahan hidup di tengah-tengah wabah zombie di peninsula. Di luar perkiraan, ibunya dari Juni yang bernama Minjung ternyata adalah wanita yang pernah ia hiraukan, yang pernah ia temui saat menyelamatkan diri 4 tahun lalu bersama keluarga kakaknya. Sehingga di sini si Jungsuk jadi punya perasaan bersalah kepada Minjung. Untuk rentang 4 tahun, sedikit mengherankan karena si Minjung kok bisa punya 2 anak, dan masing-masing usia anaknya itu jadi pertanyaan juga bagi Ulil. Chulmin yang gak sengaja terbawa dalam truk yang dirampas kelompok 631 dijadikan mainan di sana. Ternyata di 631 mereka mempunyai permainan yang mengerikan. Orang-orang yang mereka temukan di jalanan akan dilepaskan dalam suatu kandang, di mana zombie-zombie juga ikut dilepaskan di sana. Dan ini menjadi permainan pertarungan antara manusia dengan zombie. Jungsuk menceritakan ke Minjung dan keluarganya kalau di luar peninsula ada negara yang selamat dari virus. Dan Minjung sekeluarga berniat untuk ikut Jungsuk pergi dari peninsula. Namun untuk itu mereka harus merebut truk uang yang sekarang berada di kelompok Bengis 631. Jungsuk dan keluarga Minjung akhirnya membagi kelompok. Jungsuk dan Minjung sendiri masuk ke area 631 untuk mencuri truk uang. Sedangkan Juni, Eugene, dan kakek Kim menunggu di dalam mobil. Perjuangan mengambil truk uang di 631 membawa Jungsuk bertemu dengan Chulmin, yang saat itu sedang berada dalam area permainan. Jungsuk dan Minjung berusaha menyelamatkan Chulmin, tapi sayangnya Chulmin pun akhirnya tertembak dan mati. Perjuangan Jungsuk dan keluarga Minjung mengambil truk uang mengharuskan mereka melawan para zombie dan juga kelompok 631. Menuju ke ending, kakek Kim tertembak saat melindungi Eugene dan akhirnya meninggal. Kesedihan pada adegan ini sedikit membuat Ulil bertanya-tanya, pada kemana ini zombinya? Kok nggak ada yang ganggu ya? Truk uang yang dibawa Jungsuk berhasil direbut kembali oleh pemimpin 631 yang bernama Kapten Song. Dan dia berhasil naik ke kapal Hong Kong yang datang. Udah ada perasaan tidak benar nih. Dan benar saja si Kapten Seo yang naik ke kapal akhirnya pun tertembak juga. Padahal udah pakai acara ramah tamah gitu. Tapi si Kapten Seo ini juga gak kehabisan nyawa ya. Di penghujung nyawanya dia sempetin mundurin mobil truk uangnya. Sehingga membuat pintu kapal tetap terbuka. Dan membuat para zombie masuk dan menyerang orang-orang di kapal itu. Lagian aneh juga ya, mereka kan tahu kalau ini kan tempatnya para zombie. Kenapa nggak langsung dikunci pintunya? Lalu nasib si Jungsuk dan Minjung keluarga. Udah kayak adegan game zombie ya. Muncul helikopter datang dan mereka akhirnya ngasih tanda ke helikopter tersebut. Perjuangan Jungsuk dan kawan-kawan kali ini cuma dihalangi oleh zombie. Minjung yang terluka kakinya tertinggal jauh. Dan akhirnya ia jadi pengalih perhatian para zombie yang nguber Jungsuk dan anak-anaknya. Adegan sedih di akhir berubah menjadi happy ending karena si Jungsuk mulai ngambil keputusan tidak mau ada korban lagi dan dia berusaha menyelamatkan Minjung dari kepungan zombie. Pada akhirnya ceritanya happy ending. Mereka dibawa helikopter. Dan Ulil merasa adegan ini nih mirip banget sama adegan di game zombie. Selesai deh cerita dari TTB 2. Baik TTB 1 dan TTB 2 sama-sama ngehit juga ya. Tapi kalau buat Ulil harusnya nggak bisa dibilang TTB 2 ini sequelnya. Secara cerita dan deg-degannya Ulil lebih berasa di TTB 1. Perbedaannya dari TTB 1 dan TTB 2,
Zombinya di TTB2 dari awal tuh terlihat lebih akrobatik gitu. Bisa berdiri dengan style sirkus gitu, sama bisa lompat-lompat jauh juga. Terus menurut Ulil sih, zombinya itu lebih berasa seremnya di TTB1. Dan di TTB2 ini pengambilan gambarnya terkesan seperti dalam game zombie gitu, terutama pada endingnya. Dan sedikit berasa juga nonton Fast and Furious versi Tokyo Drift pas main uber-uberan mobilnya gitu. Kalau menurut Ulil akan lebih keren ya apabila di TTB2 itu si Soan dan Sung Kyung yang dari TTB1 selamat jadi orang yang nyelamatin si Jung Suk. Selesai deh alur cerita dan review film TTB1 dan TTB2. Semoga bisa membantu kalian lebih paham ya. Jika kalian suka video ini silahkan like, comment, and share. Dan buat kalian yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Buat kalian yang belum subscribe, ayo subscribe channel Ulil. Dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video yang Ulil upload berikutnya. Thanks for watching and see you in my next video. Stay safe and stay healthy. Bye!